Eh, Oke, halo teman-teman semua. Eh, Pada kali ini aku bakal menjelaskan tentang kenapa sih kok kalau kita kadang ya download game atau mungkin mengakses situs tertentu, terutama kalau pakai IndiHome itu lemot gitu. Tapi kalau akses situs yang lain enggak. Jadi misal kita langganan IndiHome gitu, terus kita download game di Steam gitu kan. Biasanya kan banyak tuh yang download game di Steam pakai IndiHome itu lelet banget gitu. Padahal aku langganan 20 megabit, tapi kok downloadnya eh, cuma berapa MB, misalkan cuma 1 MB juga. Kecepatannya cuma 1 megabit gitu. Nah, mungkin aku di sini bakal jelasin why dan nanti juga aku kasih solusinya yang mungkin eh, bisa lah dipakai gitu. Jadi mungkin aku bakal menjelaskannya pakai Paint aja ya, yang sederhana dan accessible. Oke, jadi gini, secara sederhana, simpelnya aja ya. Jadi kalau kita melakukan proses download itu kan eh, kita tuh melewati apa ya namanya? Harus melewati yang namanya Internet Service Provider tuh. Kan. Jadi Internet Service Provider itu ya apa namanya? Ya yang ngasih kita internet kayak misalkan XL, IndiHome ataupun yang lain kayak Telkomsel dan lain-lain. Pokoknya providernya lah. Kalau di Jogja itu kan ada Citranet, ada Telkomselindo dan lain-lain. Nah, simpelnya gini. Kalau kita mau mendownload itu kan gini. Jadi kan misalnya kita ini komputer kita nih. Gimana sih gambar komputer? Ini kan. Nah, misal nih kita mau ngedownload game di kita anggap aja ini Steam ya. Ini Steam, server Steam. Nah, ini server Steam nih. Nah, kita mau mendownload dari sini nih. Nah, itu kan harus melewati yang namanya Internet Service Provider. Kita kasih ikon ISP-nya uh, apa ya? Wajah senyum. Nggak apa lah. Nah, ini ISP-nya ya. Nah, kalau kita mau download sini kan berarti kita harus lewat ke sini, terus dari sini kan lewat ke sini kan. Nah, kalau kita langsung ke sini kan nggak bisa nih. Kalau langsung ke sini kan nggak bisa. Soalnya kenapa? Soalnya ya mau gimana? Nggak bisa kan, harus ada koneksi. Jadi kita harus ya membayar dan kita harus kalau misalkan pakai ISP yang kayak IndiHome itu kan pakai kabel, kalau pakai Excel dan lain-lain. Walaupun Excel juga ada yang kabel juga sih, cuman kalau misalkan pakai apa ya? Kayak Bayu gitu kan, pakai wireless itu juga sebenarnya sama aja ke ISP terus ke Steam gitu. Nah, yang sering terjadi di Indonesia itu, aku juga nggak tahu sih sebenarnya kenapa alasannya. Ya, kita nggak tahu sih alasannya. Cuman kalau kita mendownload ke server tertentu, contohnya salah satunya Steam, Steam itu buat yang nggak tahu ini kayak apa ya online store buat game gitulah. Nanti kita beli terus kita bisa tinggal download kayak gitu. Nah, terkadang kita tuh gini kalau mau akses kayak Steam dan lain-lain itu si ISP-nya itu dibatasin. Jadi kecepatannya yang misalnya nih, kalau misalkan ini Google ya misalnya, YouTube aja deh, YouTube gitu, youtube.com. Nah, kita kalau mau akses ke YouTube kan juga dari sini terus ke ISP terus ke sini gitu kan. Nah, yang biasanya terjadi itu eh, si ISP ini anggap saja ini IndiHome gitu ya. Ya emang IndiHome sih kasusnya. IndiHome. Nah, si IndiHome ini ngebatasin transfer speed dari Steam ke tempat kita. Jadi kalau di YouTube kan kita bisa akses cepet nih. Misal nih, kalau kita akses YouTube itu eh misalkan kita langganan IndiHome 20 megabit nih, MB ya kan, MB per second. Ya kan langganan segini nih. Sorry yang keduanya kok aneh ya. Nah, ini misalnya langganan segini nih. Nah, kalau akses YouTube sama IndiHome kan nggak dibatasin tuh. Ya kita bisa akses YouTube dengan kecepatan ya 20 MB maksimum ya kan.
Nah, tapi nggak tahu kenapa kalau akses di Steam tuh sama si IndiHome ini dibatasin. Jadi kalau nggak salah itu cuma dibatasi jadi 1 atau 2 MB itu. Aku nggak tahu pastinya ya, cuman kalau nggak anggap aja dibatasin jadi 1 MB lah. Nah, alasannya kenapa? eh aku juga nggak tahu sih sebenarnya alasannya kenapa. Cuman intinya intinya itu kalau kita mau download dari Steam ke komputer kita, kecepatannya itu nggak 20 Mbps lagi. Jadi kayak kita merasa apa ya? eh apa ya? Merasa nggak cepet gitu kan internetnya. Walaupun ini di luar konteks internet internasional sama lokal ya. Soalnya kan itu ada beda jadi. Tapi itu pembahasan yang lain lagi lah. Ini versi simpelnya gitu lah. Jadi sederhananya gini, eee, soalnya gini, nanti ntar, apa namanya, internet lokal sama internet internasional itu beda 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 harga lah itu dalam artian gitu. Jadi ntar bisa aja, kita langganan 20 Mbps ini, bisa aja 5 Mbps itu internet internasional dan sisa 20 Mbps ini internet lokal. Tapi itu nggak usah dipikirin sekarang. Pada intinya gini aja, ini, pada intinya ya pokoknya kalau kita akses Steam itu cuma segini kecepatannya, terus kalau kita akses YouTube ini segini kecepatannya. Dan ini nggak cuma Steam, ada beberapa service lain juga yang dibatasin sama si IndiHome. Tapi mungkin itu aja apa namanya pembahasannya buat permasalahannya. Ya ini permasalahannya. Kenapa kok bisa lelet? Ya ini soalnya dari si IndiHome ini itu dibatasin. Jadi kalau kita akses situs lain tuh gak dibatasin. Tapi kalau akses di IndiHome itu dibatasin. Ya, ya gini lah. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Nah, aku kan udah langganan 20 megabit. Kenapa cuma dapat satu gitu kan? Kan nggak asik gitu kan. Nah, mungkin ini solusinya ini. Bentar aku kasih new lagi. eh Gimana ya? Aku new aja lah, nggak apa. Save kali ya. Nah, kita kembali lagi ke diagram tadi. Ini komputer kita, eh, komputer, nah nggak baca lah. Terus ini Steam. Terus ini IndiHome. IndiHome-nya tak kasih wajah evil ya, biar. Nah, ini IndiHome. Nah, ini kan gini terus gini gitu kan. Nah, ini komputer kita. Ini kita yang mau ngegame nih, yang mau download dari Steam nih. Nah, caranya gimana? Karena si IndiHome ini cuman ngebatasin kecepatan itu jadi 1 Mbps satu ya. Cuma ke Steam doang. Pada kasus ini ya, itu kan pada kasus ini kita gamer yang mau mendownload dari Steam gitu. Nah, karena si IndiHome ini membatasi kita buat ngakses Steam dengan kecepatan 20 megabit, nah kita harus ngakalin si IndiHome ini. Kita harus membuat si IndiHome itu berpikir bahwa kita itu mengakses tempat lain, tapi sebenarnya kita itu mengakses si Steam ini. Gimana tuh caranya? Caranya kita menggunakan teknologi yang bernama Virtual Private Network (VPN). Nah, VPN ini apa sih? Kalian mungkin pernah dengar VPN ini pas dulu WhatsApp sempat di apa ya, di blok gitu ya. Jadi, oh pakai VPN gitu kan. Nah, cuman nggak banyak orang yang nggak terlalu paham apa sih sebenarnya itu VPN gitu kan. Nah, dan bagaimana kok VPN bisa membuat kecepatan download kita di Steam bisa menjadi normal kembali gitu. Nah, jadi VPN tuh work seperti ini. Jadi VPN itu sebenarnya itu server ataupun komputer yang hidup dan terkoneksi di internet di suatu tempat yang ada di berbagai macam belahan dunia gitu kan. Ada di berbagai tempat di dunia lah. Kita ambil aja contoh, kita misalkan ada server di Singapura. Ini server VPN ya. Server VPN di Singapura, anggap aja gitu. Nah, VPN ini bisa kita hubungin. Kita bisa connect dengan ini. Caranya connect gimana? Ya sama, kita ke
ke IndiHome, terus kita ke VPN gitu kan. Jadi IndiHome ini kan kalau ke VPN ini nggak di limit nih, jadi di VPN ini tetap koneksinya 20 Mbps. Nah, jadi kita mengakses si server ini itu kecepatannya segini, jadi nggak masalah gitu. Nah, karena ini namanya VPN, kita itu sederhananya gini, kita bisa mengakses situs apapun yang kita mau, seolah-olah kita aksesnya dari sini gitu. Jadi eh, kalau kita mau ngedownload di Steam, kalau pakai VPN itu jalurnya gini. Jadi kita ke sini, terus ke IndiHome, terus ke VPN, terus baru ke Steam. Nah, jadi si Steam ini ngelayaninya tuh si server ini, komputer ini. Jadi kalau ada request, kan ini ada request nih. Aku mau mendownload Titanfall 2. Oke, terus dikirimin ke IndiHome. IndiHome nah ini si siapa nih? Si kitanya ini bilangnya ke IndiHome itu kita mau ke sini. Nah, bukan ke sini. Jadi kan harusnya gini, aku mau download Titanfall 2 dong ke arah sini, ke apa namanya? Ke ke alamat ini. Alamatnya tuh alamatnya si VPN. Nah, si IndiHome kan oh si VPN ini nggak tak blok. Nah, dia ngasih kecepatan maksimal tuh dari sini ke sini terus ke sini tuh 20 Mbps. Terus si VPN ini dia yang melanjutkan request dari sini atau permintaan dari sini ke Steam server. Nah, Steam servernya ngelayanin balik ke sini, terus ke arah IndiHome, terus ke tempat kita. Nah, itu kenapa kok kalau pakai VPN bisa cepat? Soalnya si IndiHome itu nggak tahu sebenarnya kalau kita sebenarnya mengakses Steam. Taunya si IndiHome itu ya kita akses si VPN server ini yang menurut si IndiHome itu nggak perlu di blok kecepatannya kayak gitu. Jadi ya itulah alasan kenapa kok kita bisa menggunakan VPN untuk mempercepat internet kita yang kayak apa ya bisa dibilang di di blok lah sama IndiHome kecepatannya dibatasin. Nah, lebih tepatnya dibatasin. Nah, terus pakai apa tuh VPN yang gratis? Nah, cuman disclaimer ya, nggak semua VPN tuh sebenarnya aman ya. Maksudnya kalau mau memakai suatu apa namanya alat, apalagi yang gratis itu kita harus paham gitu kan. Cuman setauku yang bagus tuh ini Touch VPN. Kalian bisa download ini. Ini kalian kalau kalian mau lebih paham about-nya, masih term of service-nya, kalian bisa baca di sini. Apa yang diambil sama dia gitu. Eligibility-nya itu gimana, privacy policy, terus gimana. Ini kalian baca, ini udah ada semua. Nah, ini kalian bisa download kalau kalian di Windows, Mac ataupun pakai Chrome itu juga bisa, tapi kan kalau download di Steam nggak bisa pakai Chrome. Harus download yang Windows. Nah, kalian download aja Get Touch VPN terus milih. Ini kalau pakai Windows bisa pakai ini ataupun yang ini, tapi kalau mau cepet mah pakai ini aja. Ntar install manual gitu. Nah, kalian bisa save. Nah, karena aku nggak pakai IndiHome, kayak ini sebenarnya aku bikin video ini karena temanku ada kasus yang sama, jadi aku sekalian jelasin. Pada intinya gitu, kalian bisa coba sendiri. Aku nggak bisa praktekin di komputer ini karena aku jujur nggak pakai IndiHome, jadinya kalian yang pakai IndiHome bisa cobalah. Jadi bisa pakai Touch VPN ini yang gratis. Kalian install aja, terus connect. Ini servernya uh, uh, dibikin pilih otomatis aja, terus pilih connect, terus kalian bisa coba langsung coba download gitu. Pasti kecepatannya beda dari sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin itu ya yang bisa aku jelasin. Sekian ya buat terima kasih. Sorry. Sekian buat kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Oke, selamat malam.